Pembacaan firman hidup dari Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 yang akan saya bacakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Judul firman, semua reformasi bisa terjadi hanya melalui firman Tuhan, yang akan dibawakan melalui VOD oleh Pendeta Abraham Pak. Martin Luther membangkitkan reformasi agama pada 31 Oktober tahun 1517 ketika ia memasang 95 dalil di pintu gereja Kastil Wittenberg. Apa inti dari reformasi agama? Apa moto utamanya? Itu adalah Alkitab. Moto artinya sebuah pedoman atau keyakinan untuk bersikap yang benar atau layak. Atau sebuah kalimat singkat yang mengekspresikan kepercayaan. Ada 3 hal yang ia sampaikan dalam bahasa Latin. Sola gratia, hanya kasih karunia. Sola fide, sola fide, hanya iman. Ketiga, sola deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dengan 3 moto ini, dia memulai reformasi. Sama halnya dengan kita sebagai individu atau keluarga, tempat kerja, atau dalam hubungan dengan teman-teman. Semuanya harus dilakukan dengan firman Tuhan. Tidak perlu lakukan dengan akal manusia, baik ke orang, dengan membelikan minuman atau makanan. Tidak perlu semua itu. Reformasi agama pada abad pertengahan dimulai dengan moto ini. Dan ini berhasil dan meledak seperti gunung berapi, sehingga menjadi sorak-sorai yang bergema di dalam hati orang yang percaya kepada firman Allah di hari ini. Sorak-sorai reformasi yang mengawali reformasi agama pada abad pertengahan itu menyala-nyala di dalam hati orang-orang yang percaya, yaitu untuk hidup oleh firman Tuhan. Ketika lihat di Matius pasal 17, Yesus hanya mengajak 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung Ubah. Di sana bertemu dengan Musa dan Elia. Petrus yang tidak sadar, dia berkata, mari kita dirikan 1 kemah bagi Tuhan, 1 untuk Elia dan 1 lagi untuk Musa. Lalu apa yang Yesus katakan? Turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Waktu itu tidak terlihat apa-apa. Matius 17 ayat 8. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Artinya yang tinggal hanyalah firman. Hanya firman. Suara firman yang tetap tinggal mengguncangkan langit dan bumi. Itu adalah suara dari firman. Maka hari ini saya ingin membagikan kasih karunia Allah dengan judul Semua Reformasi Bisa Terjadi Hanya Melalui Firman Tuhan. Pertama, hanya melalui firman Tuhan.
Ini berarti membangun kembali pandangan yang benar tentang Alkitab sebelum mereformasi sistem. 재종별하는 뜻입니다. 절대 하나님 말씀. Hanya melalui firman Tuhan, berharap yang terbaik untuk rumah tangga. Sayang, mari kita hidup dengan baik mulai sekarang. Kalau begitu akan sia-sia. Tapi berkata, mari kita hidup benar, memahami firman Tuhan dengan baik dan hidup di dalam firman. Itu yang harus dikatakan oleh suami dan istri kan. Mengesampingkan Tuhan, lalu ingin yang terbaik hanya untuk berdua, itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Sama seperti kata Konfusius, tekad manusia hanya bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari, semuanya akan berakhir begitu saja. Namun firman Tuhan adalah kekal. 하나님은 연대가 다 Ibrani 1 ayat 12. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 말하자면 개혁주의 교회의 Ini adalah pandangan tradisional Alkitab dalam gereja Reform. Dalam seri sejarah penebusan 책 가운데 yang saya tulis, buku seri yang keempat menjelaskan dengan baik reformasi agama Yosia. 올바른 개혁주의는 Reformasi yang benar bisa terjadi hanya melalui Alkitab. 진짜나 사랑해 여보 나 진짜 사랑해 Kamu sungguh-sungguh mencintaiku, ya sayang, aku benar mencintaimu. Berkata begitu tidak ada gunanya. 하나님 말씀 안에서 Tapi lain jika, sayang, kita benar-benar saling mengasihi di dalam firman Tuhan kan? 얼마나 좋습니까? 하나님 Betapa baiknya jika begitu. Tuhan akan senang. Wah, pasangan ini bicara tentang aku ya. Mereka mencintai dengan berpusat pada firman-Ku. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan sangat senang. Percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita harapkan. 첫째 대제 가 Poin 1A, 신구약 60 hanya 66 kitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang dicatat yang merupakan firman Tuhan. 신약 27권 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, hanya 66 kitab yang merupakan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Hanya 66 kitab 66권만이 하나님의 절대 merupakan firman mutlak dari Allah yang hidup. 맞습니다. 성경 66권만이 완성된 Hanya orang yang percaya bahwa ke-66 kitab dalam Alkitab adalah wahyu Allah yang lengkap dan mutlak, mereka sajalah yang akan diberkati. 하나님의 Kiranya kita semua percaya akan hal ini. 역대 선자들 Poin B, 사도들 이외에 Alkitab yang dicatat oleh para nabi dan rasul terdahulu melalui inspirasi dari Tuhan tidak hanya untuk zaman ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang, yaitu untuk kita yang ada di akhir zaman. 주교에서 Diberikan kepada kita sebagai peringatan. 아브라함을 의로 여기신 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 Tuhan menganggap Abraham benar. Itu bukan hanya untuk Abraham, tetapi juga untuk kita yang dianggap benar. 하면서 너 의야. 하나님께서 Allah berkata, engkau orang benar. Bukan hanya mengatakan hal ini kepada Abraham, tetapi juga berkata, aku akan menjadikan semua orang di dunia yang percaya sebagai keturunanmu. 아브라함 말씀할 때 우리까지도 Jadi di waktu itu Allah melihat kita dan ketika berkata kepada Abraham bahwa Abraham benar, Allah menyertakan kita. Saya harap janganlah kita melupakan hal itu. 15절에 기록되어 있습니다. Di Roma 4 ayat 24 sampai 25. 시대를 초월하여 Itulah mengapa Alkitab melampaui waktu dan sempurna. Tidak ada kesalahan dan juga kekal. Firman Alkitab itu lengkap, sempurna, sempurna. Tidak ada cacatnya. 절대되지 다 Poin C, 기록된 말씀은 우리의 신앙과 Alkitab 행위의 adalah satu-satunya standar bagi iman dan tindakan kita 절대 기준으로 yang kita percaya sebagai standar mutlak untuk menghakimi. 우주 만물을 또 사람 Artinya, yang menjadi standar untuk menghakimi alam semesta dan segala isinya itu apa? Alkitab. 성경 가지고 심판하는데 Allah menghakimi menurut Alkitab. 창조관, 기독관, Pandangan tentang penciptaan, kekristenan, keselamatan, gereja, eskatologi, kehidupan. 하나님의 Semua itu diatur hanya melalui firman Tuhan. 표준된다.
Dan firman Tuhan itulah standarnya. 우리의 모든 사고와 판단의 절대 기준으로 Percaya bahwa firman Tuhan adalah standar mutlak untuk cara kita berpikir dan membuat 네 penilaian. 번째, 성경의 Poin D, 신적 권위는 otoritas ilahi Alkitab hanya pada Alkitab itu sendiri. 성경마다 신적 권위를 누가 인정하느냐? Siapa yang mengakui otoritas ilahi Alkitab? 말할 자격 Manusia yang telah jatuh dosa tidak punya hak untuk berbicara dan bahkan tidak diperlukan. Alkitab sendiri adalah firman yang hidup. Alkitab sendiri mengakui otoritas ilahinya sendiri. Inilah yang menentukan. 성경 신적 권위는 오직 성령 Kita harus tahu bahwa otoritas ilahi dari Alkitab hanya ada di dalam Alkitab itu sendiri. 고백하는 것입니다. Alkitab mengakui kesetiaannya sendiri. Jadi ini berarti penafsiran Alkitab bukan saya yang lakukan. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. 성경 다 Yesaya 34 ayat 16. Di Alkitab semua ada pasangannya. 우둔한 자에게 비추어 깨닫게 Dan bila tersingkap, firman Tuhan memberi terang dan pengertian pada orang-orang bodoh. 그래서 붙여 있죠. 시편 119편 103. Ayat itu dicatat di batu yang menuju bait suci Sion di Yoju kan. Mazmur 119 ayat 130. 우둔한 자에게 비추어 Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. 말씀을 완전히 Lalu Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Firman itu sempurna, teguh dan jujur. 두 번째 되지 절대 Poin 2 besar. Hanya melalui firman Tuhan berarti semua ajaran sesat diputuskan hanya melalui Alkitab. 도와주었고 욕하고 모략하고 Mengatai orang lain jika mereka tidak menolong kita, memfitnah mereka, mencemooh mereka, 성경을 mengatakan orang itu sesat. Ketika itu haruslah bercermin pada cermin Alkitab. 자, 제가 말하는 아니라 마틴 Ini bukan saya sendiri yang katakan, tapi Martin Luther dan para pemimpin reformasi agama ketika mereka mengadakan reformasi terhadap gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. 하나님 말씀을 믿지 못하는 천주교 Mereka mengutuk gereja Katolik Roma yang tidak percaya kepada firman Tuhan 말씀을 가지고 목회하고 하나님 말씀 dan menyuruh mereka untuk melayani hanya dengan firman Allah dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang kudus. 속에 끓는 물 속에 가마 속에 집을 수 있는 거예요. Itulah cara yang seharusnya mereka lakukan. 오직 하나님 말씀만 가지고 Bekerjalah hanya sesuai dengan firman Allah. 마틴 루터가 신부 아닙니까? Martin Luther, dia seorang pastor kan? 당시의 종교 개혁자 마틴 루터는 Hal yang ditentang oleh Martin Luther berdasar hanya Alkitab. 마리아 숭배 마리아 Pertama, 신이 아닙니다. ketuhanan yang salah. Penyembahan Maria, Maria itu bukan Tuhan. 인간이야. Dia itu adalah manusia. 어머니 Yesus juga berkata kepadanya di saat-saat terakhir, "Ibu, engkau harus percaya kepadaku untuk menerima keselamatan." Maria yang melahirkan Yesus juga harus percaya kepadanya untuk diselamatkan. 말이야. Apakah firman di Injil Yohanes itu bohong? 천주교 마리아 숭배의 신같이 Di dalam Katolik mereka memuja Maria. Mereka berkata bahwa Martin Luther itu salah. 수많은 성자 Mereka percaya banyak orang suci atau santo sebagai Tuhan, juga memuja mereka. 또 Memuja kepada para santa. 성녀를 갖다가 숭배해요. Hal yang ditentang Martin Luther berdasar hanya Alkitab. Kedua, pandangan yang salah tentang kehidupan. 성경 가지고 성경 딱 읽어라. Dengan menggunakan Alkitab, mereka berkata, bacalah Alkitab dengan baik. 의를 살아있다고 정해요. Dalam gereja Katolik mengklaim bahwa manusia itu secara alami adalah benar. 잘못됐죠. 사람은 Itu hal yang salah kan? Manusia telah jatuh sepenuhnya. 의가 바늘만큼도 Manusia tidak memiliki sedikit pun kebenaran. 천주교에서는 사람의 본래 의는 살아있다. 마틴 루터가 입에 검을 푸고 소리나 Martin Luther berbicara dengan penuh semangat 나바로 앞에서 얘기한 거예요. dan menyatakannya di depan Paus.
Dia berbicara sesuai dengan Alkitab dan mereka gemetar. 사람은 완전히 타락하여 전적으로 Dia berkata manusia telah jatuh sepenuhnya dan merupakan makhluk yang benar-benar rusak. 이 말씀을 부인하는 것은 잘못된 Menyangkal hal ini berarti memiliki iman yang salah. 너부터 Dan dia berkata, Anda, Paus, mulai dari Anda harus percaya dengan baik terlebih dahulu. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 10 ayat 14 sampai 15. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Mazmur 51 ayat 7. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku adalah orang berdosa di antara orang berdosa. Pada manusia sama sekali tidak ada kebenaran. Mazmur 144 ayat 8, Habakuk 2 ayat 4, Roma 1 ayat 25, Roma 3 ayat 10 sampai 12, Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12, Roma 7 ayat 18, Efesus 2 ayat 3, Ayub 15 ayat 14, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53 ayat 1 sampai 3, Efesus 4 ayat 22 sampai 24, Roma 6 ayat 6. Selanjutnya reformis Martin Luther menentang ketiga, pandangan yang salah tentang kekristenan. Dia menentangnya melalui firman Tuhan. Jika tidak memiliki Alkitab, ia mungkin sudah meninju mereka sampai mati. Ia membukakan Alkitab dan memegangnya. Dan bukan hanya Paus, tetapi bawahannya para pastor juga gemetar. Mengapa Anda menyangkal Yesus Kristus yang esa dan kudus? Hanya Yesus Kristus yang memiliki otoritas keselamatan. Hanya Yesus adalah Allah. Hanya Yesus adalah Roh Kudus. Hanya Yesus adalah firman. Mereka mengajarkan ada banyak cara menerima pengampunan dosa. Itu menggelikan, ya kan? Dalam Alkitab, pengampunan dosa hanya melalui nama Yesus. Dalam Katolik katanya ada banyak cara untuk menerima pengampunan dosa. Di mereka ada hari Senin Putra Allah, Selasa Putra Allah, Rabu Putra Allah, dan lain-lain. Dan memiliki pandangan kekristenan yang salah. Dalam Kristen, itu hanya Yesus saja. Hanya satu sosok Yesus saja. Alkitab menyatakan bahwa kita dapat menerima keselamatan hanya dengan iman. Dengan percaya hanya kepada Yesus saja, kita menerima keselamatan. Tidak boleh percaya pada tanggal-tanggal, hari-hari seperti hari Rabu atau Selasa atau Senin yang demikian. Keempat, pandangan yang salah tentang gereja. Kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh gereja. Hanya Yesus. Ialah kepala tubuh. Tubuh yaitu gereja atau jemaat. Kolose 1 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 15. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat 12, Efesus 5 ayat 23, Kolose 1 ayat 18. Namun Katolik percaya bahwa gereja di dunia tidak bercela. Mereka mengatakan gereja di dunia itu tidak bercela, tetapi nyatanya ada banyak kesalahan dalam gereja. Ada perselingkuhan, perzinahan, penipuan, perampok, pencuri. Orang-orang yang memiliki hati yang buruk itu bisa keluar masuk gereja. Gereja itu untuk orang-orang yang kotor, orang yang berdaki. Hanya orang yang berdaki saja yang datang. Kalau tidak berdaki buat apa? Ketika masuk ke dalam air panas, daki atau sel-sel kulit mati akan terlepas kan? Seperti serangga ketika kita menggosoknya. Gereja adalah tempat di mana orang-orang berdosa datang untuk menyadari firman dan menjadi percaya. Dan tempat pemandian rohani di mana semua kulit mati dari dosa itu dibersihkan. Saya harap kita semuanya bisa percaya akan hal ini. Yesus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya.
Dalam reformasi agama ini, 첫 번째는 잘못된 내 생활을 yang kelima, hal yang ditentang Martin Luther 천주교는 잘못된 내 생활을 adalah pandangan yang salah tentang dunia yang akan datang. 사실상 Gereja Katolik 믿지 않습니다. memiliki pandangan yang salah tentang ini. Pada kenyataannya mereka tidak percaya tentang neraka. 이런 사항인데 Mereka berkata, Tuhan menciptakan kita dan Tuhan itu kasih. Apakah Dia menciptakan kita untuk mengirim kita ke neraka? Jangan percaya hal-hal seperti neraka. Mereka tidak percaya pada neraka. 천주교는 천국 가는 결이야. Doktrin mereka adalah bahwa semua orang akan masuk surga, 만인 구원설입니다. yaitu keyakinan bahwa ada keselamatan bagi semua orang. Kalau begitu harus hilangkan firman yang berbunyi, semua orang yang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. 영생 주기로 작정된 자만 Kisah 13 ayat 48. 다 성령 Jika klaim bahwa keselamatan bagi semua orang adalah benar, maka hal ini seharusnya tidak ada di Alkitab. Yesus berkata, mereka yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal akan datang kepadanya. Maka kita harus mempercayai hal itu, kan? Ini adalah teori keselamatan untuk semua. 안 믿고 죽어도 살아있는 가족 Katanya jika seseorang meninggal dan mereka tidak percaya, 지옥에 갔다 anggota keluarganya yang masih hidup dapat melakukan perbuatan baik. 진짜 그러면 얼마나 좋아. Maka orang yang sudah meninggal dan berada di neraka akan dipindah ke surga. Alangkah baiknya jika itu benar, kan? Kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita percayai, sesuai dengan perbuatan kita. Matius 16 ayat 27. 진짜 말씀은 마찬가지. Roma 2 ayat 7. Hal ini tercatat 40 kali di dalam Alkitab. 안 믿고 죽어도 구원받아. Jika tidak percaya lalu mati, apakah terima keselamatan? Mereka berkata anggota keluarga yang masih hidup harus membayar bagi yang sudah meninggal. Oh, dasar mereka orang siolan, pencuri. Jangan percaya hal seperti itu. 죄 많이 짓고 남은 Orang yang menipu, berselingkuh, menelantarkan istri dan anak-anaknya, melakukan banyak dosa, membunuh, dan mencuri dari orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang demikian, jika anggota keluarganya memberikan persembahan kepada gereja untuk jiwa orang tersebut, apakah mereka akan bisa dipindahkan dari neraka ke surga? 돈소리에 헌금 딱 Gereja menyebabkan korupsi pada abad pertengahan. Suara uang, mereka berkata jika persembahan dimasukkan, Tuhan mendengar suara uang itu, suara persembahan itu, dan mengirimnya dengan cepat anak mereka yang berada di neraka menuju ke surga. 날도 못하면 날. Mereka ini orang-orang kurang ajar. Pencuri jahat itu adalah penipu. 성령보다 이 교회가 아무리 Bahkan jika gereja dibangun di atas perak, emas, tidak boleh meletakkannya di atas Alkitab. Letakkan di bawahnya, firman Tuhan ada di atas. 말씀 위에 놓으면 Gereja tidak boleh berada di atas firman Alkitab. 안 돼요. 잘 믿어요. 근데 우리는 66권만이 Kita percaya bahwa hanya 66 kitab yang merupakan firman Tuhan. 어제 두지 Tetapi di Katolik, 그것도 하나님 kitab-kitab apokripa dan kitab-kitab yang ditulis oleh siapapun itu disebut juga firman Tuhan. 많이 납니다. 성령만이 하나님 말씀이에요. 66권. Keenam, pandangan yang salah tentang Alkitab. Kristen, kepercayaan kita, dan Katolik memiliki banyak perbedaan. 영감된 하나님의 말씀 기록된 성령으로 Alkitab adalah firman yang dicatat dengan inspirasi Roh Kudus. 기록됐습니까? Apakah kitab-kitab apokripa itu ditulis dengan inspirasi Roh Kudus? 어떤 얘기 다 써고 Kitab-kitab tersebut adalah catatan, tradisi, dan gaya hidup manusia, hal-hal yang mereka dengar. 성령과 교회 교통도 Jadi menganggap Alkitab dan tradisi gereja itu secara setara dan lebih jauh lagi bahkan memprioritaskan tradisi gereja di atas Alkitab. 여기서는 하나님 말씀을 잘못 깨닫고 있어요. Dalam Katolik memiliki pandangan yang keliru mengenai firman Allah. 어느 교파든지 성경 66권 Tidak peduli golongan apapun itu, jika tidak percaya ke 66 kitab dalam Alkitab, maka artinya menentang Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan menentangnya, itu adalah anti-Kristen, menentang gereja, dan menentang Alkitab.
Apapun yang terjadi, Alkitab harus selalu menjadi firman Tuhan, hanya Alkitab. Dan hanya di dalamnya kita dapat menemukan diri kita sendiri, menemukan gereja di dalam Alkitab, menemukan orang tua dan nenek moyang kita di dalam dan melalui Alkitab. Sejak kapan Allah ada? Sejak permulaan. Dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Ada dengan sendirinya. Pada Allah tidak ada tahun-tahun, tidak ada tanggal, maka tidak menua. Sedangkan pada manusia ada tanggal, makanya menua, menjadi tua, lalu mati. Pada Allah tahun-tahunnya tidak berkesudahan. 절대 하나님 말씀. Yang ketiga, hanya melalui firman Tuhan, berarti ukirlah makna hanya melalui pergerakan kerikma, yaitu pemberitaan firman atau khotbah. 성경. 절대 하나님 말씀. Hanya Alkitab, 오직 firman Allah yang mutlak, hanya kerikma, berarti hidup hanya oleh firman. 그 말씀만 가지고 살려는 거예요. Firman atau khotbah yang diberitakan atau diwartakan. 힐라 단어는 전파. Kerikma 설교란 dalam bahasa Yunani mengandung makna yang mewakili dan hakiki dari pewartaan, penginjilan, dan khotbah. 저희가 하나님 말씀을 다시 Alasan mengapa semua gereja saat ini harus sekali lagi diukir dengan firman Tuhan adalah karena setiap keluarga harus memiliki firman Tuhan yang diberitakan melalui khotbah. Ayah, ibu, dan anak-anak harus memiliki firman Tuhan yang diberitakan di dalam diri mereka. Jika kita memiliki firman Allah, Allah akan melindungi kita. 가져가지 못하도록 하나님께서 Ketika firman itu ada di dalam kita, 동자로 지킵니다. Allah melindungi kita seperti biji matanya, sehingga iblis tidak dapat mengambilnya. Dan Allah menjaga kita dengan api Roh Kudus. 우리의 Allah adalah perisai, benteng, dan pelindung kita, pembela kita. 동자로 지키죠. Bagaimana Allah melindungi kita? Yaitu seperti biji matanya. Mazmur 17 ayat 8. 하다가 손가락으로 누가 다 Misalkan sedang mengobrol lalu ada seseorang yang mau colok mata saudara. Apa mata saudara akan diam saja? Mata itu akan berkedip kan karena kaget, mata berkedip. Jadi Allah akan lindungi kita seperti biji matanya. 하나님 말씀을 잊어버린 거 찾아오세요. Temukan kembali firman Tuhan yang telah hilang dari saudara. 여러분 믿음 Dapatkan kembali semuanya dan harus menaruhnya di dalam hati dengan iman. 줘야 돼요. Dan kumpulkan semuanya di dalam keluarga saudara dengan iman. 예수님은 Saudara-saudara yang terkasih, 자체입니다. Yesus adalah Logos, firman itu sendiri. 자신이 Ia adalah firman itu sendiri. 바로 보나 옆으로 보나 뒤로 Mau lihat dari arah manapun, depan, samping, belakang, atau atas, Yesus adalah firman itu sendiri. 요곳에 계신 예수님이 Yesus yang adalah Logos datang ke dunia ciptaan dengan mengenakan rupa manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. 으로는 다윗의 혈통에서 나졌으나 성결의 Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupakan hal ini, Roma 1 ayat 2-4. 성결의 영으로 두 가지 인성을 입으시고 Kita adalah daging, tapi Yesus memiliki satu hal yang lebih. Dia memiliki roh kekudusan. Dia memiliki keduanya, kemanusiaan dan juga memiliki roh kekudusan. Dia datang dengan dua hal ini. Dia memberikan keselamatan yang sempurna. 자체가 예수께서 Firman itu sendiri. 말씀 나옵니까? Jika Yesus bukan manusia, maka berfirman dengan apa? Yesus berfirman dengan mulutnya kan? 입을 통해서 말씀을 전파하시고 Yesus memberitakan firman lewat mulutnya. 육장 상산 그 Perhatikan khotbah di atas bukit Matius 5-6. Firman yang bagaikan permata. 일어나라 Yesus berkata kepada orang kusta, "Bangkitlah," kepada orang berdosa, "Bertobatlah." Yesus berbicara 사람을 dengan bibir manusia kepada manusia. 하나님께서 만약에 이 땅에 인류를 Seandainya Allah mengutus Yesus ke bumi untuk menyelamatkan manusia, lalu Yesus panggil, "Hei si A, si B," tapi manusia tidak dapat melihatnya. 구합니다. 내가 너 찾아내고 Hah? Apa itu hantu? Ah, tidak kelihatan, kita pergi aja. Aku datang mencarimu, kenapa kamu pergi begitu saja? Di mata manusia, Allah jadi tidak kelihatan. 삼장 죄지자마자 Jadi selama ribuan tahun, sejak jatuh dosa di Kejadian 3, sudah diberitahukan Yesus akan datang sebagai keturunan perempuan. Yesus datang dan memiliki mulut, mata,
telinga, dan hidung. Dia tampak seperti kita. 사람이 사람을 구원시키는 거예요. Jadi manusia menyelamatkan manusia. 벌써 눈물이 인류를 구원시키면서 Sosok yang tidak dapat dilihat datang ke dunia sebagai sosok yang dapat dilihat. Untuk menyelamatkan umat manusia, ini adalah mukjizat di atas mukjizat. Yesus adalah firman yang hidup. 살 말씀, 즉 Dia adalah firman yang hidup, yaitu firman dari hidup kekal yang tidak mati. 주면 안 돼요. 붙잡아. Inilah Yesus. Kita tidak boleh lepaskan dia, kita harus berpegang padanya. Menyambutnya dalam hati dan harus percaya kepadanya. 지금 이렇게 예수 만나냐? 우리 만날 수 있잖아요. Sekarang bagaimana kita bertemu Yesus? 해마다 만나고 보고 있습니다. Kita bertemu dengannya, kita setiap hari bertemu dengan Yesus setiap hari. Lewat apa? Tolong ikuti saya. Lewat firman yang dicatat. Lewat firman yang dicatat. Kita bertemu Yesus lewat firman. 살아있는 말씀, 영생 말씀, Firman yang hidup. 하나님과 Firman hidup kekal. Ada satu janji antara Tuhan dan kita manusia. 요한일서 2장 20, 1 Yohanes 2 ayat 25. 25절에 너와 약속한 한 가지다. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 인간과 약속. Satu firman itu. 죽자는 Janji kepada manusia adalah firman bahwa selamanya tidak akan mati. Itu adalah hidup yang kekal. 여러분들 말씀 듣다가 그 예수 온다. Ketika difirmankan Yesus datang, apakah dia tidak datang? 남자 없이 성- Dia telah datang kan sesuai dengan nubuat. Tidak lewat laki-laki tapi lewat Roh Kudus. Meminjam tubuh Maria. Dia dilahirkan sebagai keturunan Yusuf di Bethlehem di tanah Yudea. Ketika ia masih muda, ia berkata, aku tidak akan tinggal di sini tetapi aku akan naik. Dan di umur 33 tahun dia ditangkap dan mati karena dituduh sebagai pemberontak. Tetapi dia menang atas kuasa maut dan ketika dia naik ke sorga, sekitar 500 orang menyaksikannya. 서서 하늘만 쳐다보니 Maka apa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Dia akan datang dengan cara yang sama, seperti kamu lihat dia naik ke sorga. 성경 다 맞았어요. 한 가지 안 맞. Isi Alkitab telah menjadi kenyataan. Selain satu hal, yaitu tentang kedatangan Tuhan kembali yang belum. Tuhan akan datang kembali, bukan setelah semua orang di bumi ini mati, tetapi akan ada orang-orang yang masih hidup di bumi ini. Firman yang tersembunyi di hari akhir diberikan kepada kita, maka mereka yang percaya akan hidup. Dan Yesus akan datang kembali. 끝까지 견디는 자, Jadi mereka yang bertahan sampai akhir, 예수 말씀 yang percaya sampai akhir akan diberkati. Saya harap percayalah pada firman Yesus. 만나요. 뭘로 믿음으로. Kita bertemu Yesus lewat apa? Lewat iman. Kita harus selalu bersyukur. Kita berhadapan dengan firman Allah. Kita harus menghadapi firman Allah dengan penuh hormat dan merapikan hati kita dengan penuh hormat. 1800번 이상이에요. Saya katakan hal ini di hadapan Tuhan. Saya sudah membaca Alkitab lebih dari 1.800 kali. Kemana saja pun saya pergi, di sini atau di sana saya baca Alkitab. Jadi janganlah ragu. Dengan begitu doa-doa akan dijawab. 자식의 Alkitab dengan jelas mencatat Tuhan akan memberikan sesuai yang diminta. Jika seorang anak minta ikan kepada ayahnya, tidak peduli seberapa jahat orang tua itu, apakah mereka akan memberikan ular kepada anaknya? Apakah dikatakan begitu kan di Alkitab? 찾으라. Mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Kita harus percaya hal ini. 로고스 Firman Tuhan adalah Logos. Logos, 살아나는 말씀. 기록된 말씀. firman hidup. Firman yang ditulis. 말씀은 믿음은요 움직여. Ketika kita percaya pada firman ini, kita tidak akan bisa diam saja, kita akan bergerak. 활동. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup dan kuat, 우리는 akan bergerak. 하나님 만난다. Kita 다pat bertemu dengan Tuhan melalui Alkitab. Firman itu bergerak, 움직이는 말씀. 목적이 뚜렷해. tujuannya jelas. 망이 있어. 걱정, 근심. Ada pengharapan, tidak ada cemas khawatir. 끼는 거야. Kita serahkan segala kesedihan kita 믿지 dan 못하면 kita menjadi lega, menjadi ringan. 가족 굶어. Jika kita tidak bisa percaya, kita menjadi cemas. Kita harus tanggung keluarga kita, usaha kita, kerabat kita, dan apalagi. Tapi jika percaya dengan baik, maka kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Hal-hal yang memusingkan itu, menyerahkan semuanya.
1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Saya harap serahkanlah segalanya. Hiduplah demikian. Firman yang dicatat itu bergerak, itu firman yang hidup, pedang roh. Itu seperti air dingin, menyegarkan ketika kita haus. Itulah Alkitab. Jika percaya firman di Yohanes 4 ayat 14 dan 6 ayat 35, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini ada di hadapan kita sekarang. Air hidup ada di sini. Tata surgawi telah dicatat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semuanya ada di sini, di sisi kita melalui firman. Semua datang di sini sebagai firman yang dicatat, melalui firman yang hidup, melalui Roh Kudus. Kita bisa melihat inkarnasi Logos, Yesus dalam kehidupannya selama 33 tahun, yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dialah Yesus yang ada bersama di tengah kita saat ini. Dia ada bersama kita. Saya harap kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama kita di tengah kita saat ini melalui inkarnasi, melalui Alkitab yang dicatat. Di manakah Yesus? Ada bersama dengan kita. Ada bersama di dalam hati orang yang percaya. Ia datang melalui firman. Melalui firman, Roh Kudus yang tidak dapat dilihat telah datang sebagai Roh Kudus yang berkepribadian, sebagai Roh Kudus yang dapat dilihat, dan itu adalah firman Alkitab yang dicatat. Bahkan jika kita melarikan diri lupa segalanya, tidak bisa ambil uang dari bank, jika harus lari dari rumah, tapi tidak bisa temukan perak, emas, harta benda. Tapi jika kita ambil satu hal ini, firman Alkitab, dan berlari, maka percayalah Tuhan akan melihat hal itu dan memberikan kepada kita 10 kali lipat lebih baik daripada harta yang ada di dalam rumah. Begitulah keyakinan saya. Saudara yang terkasih, ketika Yesus datang ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang percaya. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 dicatat bahwa Allah yang tidak dapat dilihat telah datang sebagai Allah yang dapat dilihat. Kita harus percaya ini. Dan firman Allah adalah hal yang sangat menentukan. Firman Allah adalah benar. Firman Allah tidak pernah lenyap dan tetap ada untuk selama-lamanya. Segala hal lain berubah, tetapi firman Allah tidak berubah, tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman adalah kebenaran. Firman Allah adalah yang mendukung pergerakan kerikma. Firman itu yang mendukung untuk khotbah. Alkitab menjadi kekuatan pendorong pergerakan Roh Kudus. Kita harus mengambil bagian dalam pergerakan pemberitaan firman dan penginjilan. Alkitab menjadi kekuatan pendorong pergerakan Roh Kudus, pergerakan pemberitaan firman dan penginjilan. Saya berdoa dan berkati kita menjadi umat firman, umat Injil, pembawa surat rohani yang akan memberitakan firman di akhir zaman. Sebagai kesimpulannya, siapakah sasaran dari pergerakan Injil? Semua bangsa di dunia. Matius 24 ayat 14. Setelah Adam jatuh dosa, kemanapun manusia pergi, manusia memiliki tanggung jawab untuk membawa Injil ini dimanapun tinggalnya. Firman itu juga pergi ke sana. Entah orang-orang percaya atau tidak, firman Tuhan harus tetap pergi. Injil kehidupan, Injil keselamatan kekal dari Yesus Kristus harus dibawa kemanapun kita pergi. Markus 1 ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang dituntut dari pergerakan Injil? Percayalah. Kisah 16 ayat 31. Apa janji dari pergerakan Injil? Itu adalah hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 마태 18장 Lalu apa tujuan pergerakan Injil? 잊어버린 것 Matius 18 ayat 14. 하나의 생명 잊어버린 것 Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. 인간 생각으로 에이 꼴보기다 못 살아 가난 Dalam pikiran manusia, oh saya tidak suka mereka hidupnya susah, mereka miskin, kita tidak bisa lakukan itu. Tapi kita tetap harus pergi. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan gambar rupa Allah. Tujuan dari pergerakan Injil adalah untuk menemukan mereka yang terhilang. Bukanlah kehendak Allah jika kehilangan satu orang pun. Ini dicatat di Matius 18 ayat 14. 되돌겠습니다. Hari ini sampai di sini saja, mari kita berdoa. 교회 부흥은 Kebangkitan gereja mengumpulkan orang-orang melalui khotbah-khotbah yang diberitakan dan melalui doa-doa para pendeta dan semua orang kudus. Kebangkitan gereja hanya melalui firman dan melalui doa. Hanya yang percaya kepada firman Allah dan berdoa hanya kepada Allah dan di dalamnya firman itu hidup dan bekerja, maka bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang sekarat yang membawa mereka ke gereja kudus yang adalah tubuh Kristus ke bahtera keselamatan. 하나님 말씀에서 Kiranya tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari firman atau melenceng dari firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Tuhan, tolong berikan keharuan di hati semua orang kudus di gereja Pyeongkang Bukit Sion lewat Roh Kudus. Dan kiranya ada pekerjaan di mana firman Tuhan hidup dan bekerja sehingga kami bisa memberitakan firman-Mu. 말씀을 철하지 않고 Jika kami tidak makan firman, jika tidak memberitakan firman, jika tidak berdoa menurut firman, tidak ada sukacita dalam hidup. Kiranya kami sadar bahwa saat itu kami sakit, tapi saat kami berkata kami sehat dan ada sukacita dalam hidup, kiranya kami menerima firman Allah yang hidup di dalam hati. Dan saat kami berdoa dalam iman, menginjil dengan iman, kami percaya bahwa semua orang yang telah ditetapkan sejak pada mulanya akan berlari ke gereja Pyeongkang, gereja Bukit Sion kami. Tolong berkati seluruh gereja Pyeongkang Bukit Sion agar setiap orang dapat menjadi pembawa surat rohani, pembawa firman hidup yang kudus. 자가 될 수 있도록 Tolong berkatilah agar kami dapat menjadi pembawa berita Injil. 예수 믿고 Kiranya setiap keluarga percaya kepada Yesus, setiap keluarga menerima kasih karunia dan dipenuhi dengan firman, sehingga semua kegelapan bisa dilenyapkan dan hanya terang yang cerah, hanya sukacita, hanya kebahagiaan, keharmonisan dan tawa, serta pekerjaan firman selalu penuh dengan berlimpah. 예수 잘 믿기를 소원합니다. Kami ingin percaya Yesus dengan baik. 그렇게 허락 Tolong izinkanlah itu dapat terjadi pada kami. 평안께 성도님들 한손 나와자 없도록 Kiranya tidak ada satu orang pun orang kudus di gereja Pyeongkang Bukit Sion yang tertinggal. Tolong pegang mereka dengan tangan-Mu yang berlumur darah yang tidak pernah mengering, dengan tangan kanan-Mu dan tuntun mereka ke jalan yang baik. Kiranya lewat firman, semua syukur, kasih karunia, pujian dan doa tidak pernah berhenti atau berakhir. Tetapi tolonglah itu selalu penuh dan melimpah di dalam kami. Semoga kami tidak melakukan dosa pembunuhan dengan membenci orang lain. Dan bisa dengan iman, berikanlah kepada kami hati Yesus yang mengagumkan, sehingga kami dapat mengasihi orang lain. Izinkan kami untuk memiliki hati yang rela berkorban seperti Yesus. Jika ada keluarga yang sedang mengalami masa sulit, Tuhan tolong sembuhkanlah dan peganglah mereka lewat firman yang diberikan hari ini. Berilah penghiburan dan tunjukkanlah kuasa-Mu, serta tolonglah apa yang kurang pada mereka lewat otoritas dan kuasa firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami dan semua akan menjadi baik. 예수님의 이름 받들어 Di dalam nama kudus Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur ini. Amin.